terkait dengan pertanyaan 7 poin pertanyaan yang sudah saya isi sejak tadi pagi. Yang pertama, dari tingkat literasi anak-anak yang ada di lingkungan masyarakat tempat saya tinggal, yaitu Kota Tegal. Dari sudut pandang saya sebagai mantan guru bahasa Indonesia, sekarang saya full time sebagai penulis paruh waktu dan juga pedagang makanan. Jadi fokusnya itu ada 2 pekerjaan saya. Dan di sudut pandang saya, di Tegal ini terjadi dikotomi pelaku literasi. Jadi khususnya dalam literasi susastra atau literasi kesusastraan, literasi kebahasaan. Saya lihat itu secara empiris ketika perpustakaan daerah Kota Tegal mengadakan lomba penulisan cerpen yang 90% atau mungkin 95% atau mungkin 99% pesertanya adalah siswi atau siswa perempuan, sementara siswa laki-laki hanya bisa dihitung jari, bahkan jari satu tangan saja tidak sampai penuh. Jadi saya agak heran ya, kenapa ya? Apakah karena game online atau e-sports yang pemerintah menyebutnya sebagai e-sports zaman sekarang itu lebih menarik buat anak laki-laki dibandingkan kegiatan membaca, menulis, kemudian berkarya gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya secara pribadi. Dan saya pikir mungkin jawabannya memang iya, karena e-sports dari segala sisinya itu mendapatkan pendanaan maupun mendapatkan marketing yang sangat-sangat bagus gitu. Dan semua influencer menggambarkan e-sport sebagai pekerjaan masa depan yang sangat menjanjikan dibandingkan kegiatan literasi. Barangkali itu yang menyebabkan anak-anak laki-laki yang saya lihat di Kota Tegal pada akhirnya ya lebih tertarik ke situ. Mungkin ketika Bapak sendiri juga ada di kantor atau ada di lingkungan yang lain di perkantoran Jakarta, mungkin coba lihat siapa pria atau laki-laki yang waktu senggangnya dihabiskan untuk membaca, dan siapa pria atau laki-laki di kantor yang waktu senggangnya dihabiskan untuk main game, untuk push rank istilahnya. Bisa dilihat dari situ ya Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk penguatan literasi yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat di lingkungan saya, yaitu Kota Tegal. Saya mengusulkan untuk memperbanyak pengadaan kampung dongeng dan forum sastra yang santai dan diskusi publik secara santai tetapi rutin, karena kampung dongeng itu salah satu gerbang bagi anak-anak di perkampungan atau di komplek-komplek itu untuk bisa mengenal gitu, apa sih cerita rakyat Indonesia, kemudian sekaligus mendapatkan hiburan yang bermutu, sekaligus untuk mendapatkan akses ke literasi gitu. Sementara kalau diskusi dan forum sastra santai ditujukan untuk remaja dan dewasanya gitu. Itu saja mungkin yang perlu diperbanyak. Kemudian perihal bahasa daerah dan pelestariannya, saya di sini memang saya adalah contoh produk generasi muda yang dibesarkan tidak dengan bahasa daerah. Orang tua saya memang menggunakan bahasa Indonesia dari kecil, dan inilah saya adalah produknya gitu. Oleh karena itu, saya lumayan kaget ketika ada majalah seperti Penyebar Semangat, Mangle, dan yang lain-lain gitu. Karena saya dibesarkan dengan bobo, dibesarkan dengan fantasi, dengan tablet-tablet yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu mungkin Badan Bahasa di sini bisa memberikan pendekatan atau terobosan terbaru, membuat media atau majalah anak-anak yang bentuknya kalah menarik dari majalah bobo, tetapi menggunakan bahasa daerah. Lalu tentang penggunaan bahasa Indonesia di wilayah Kota Tegal ya, bisa dilihat sendiri, orang-orang Tegal sudah sangat fasih menggunakan bahasa Indonesia meskipun tidak meminggirkan bahasa atau dialek Tegal secara total gitu. Kami menggunakan bahasa Indonesia tapi juga menggunakan dialek Tegal campur-campur. Dan menurut saya agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional,
Menurut saya lebih baik Indonesia memiliki produk kebudayaan yang bisa dijadikan komoditas skala internasional terlebih dahulu daripada kita berusaha terpisah-pisah gitu antara mengusahakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dengan memajukan sumber daya alam dan yang lain. Itu kesannya itu terpisah. Seharusnya itu terintegrasi sebagaimana halnya Korea Selatan, Jepang, atau Thailand gitu. Kita bisa melihat dari tiga negara tersebut, mereka semua masing-masing memiliki produk kebudayaan yang maju. Tetapi di balik produk kebudayaan yang maju itu, mereka juga memiliki basis infrastruktur yang maju juga gitu. Ketika Korea dengan Korean Wave atau K-pop-nya itu sangat-sangat bisa mendunia, secara otomatis warga internasional berbondong-bondong belajar bahasa Korea karena mereka sangat tertarik dengan bagaimana tinggal dan hidup di Korea Selatan seperti apa. Begitu juga dengan Jepang dengan J-pop atau Japanese culture-nya, begitu juga dengan Thailand gitu. Bahkan meskipun sebagian besar budaya pop di Thailand itu menggunakan unsur yang terlarang ya kalau di negara kita yaitu LGBTQ, tetapi ya pasar internasional ya tertarik karena itu termasuk memiliki standar yang bagus gitu untuk internasional gitu. Nah, saya berharap Indonesia juga memiliki komoditas kebudayaan yang memiliki taraf atau standar internasional juga untuk diperdagangkan di skala internasional. Lalu saran saya secara pribadi kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara umum, saya berharap Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selalu aktif bersinergi dengan kelompok-kelompok literasi dari berbagai daerah dan bisa mendengarkan apa kebutuhan dan apa keinginan dari seluruh kelompok literasi yang ada di berbagai daerah. Begitu saja Pak, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali ya Mas ya dari FLP Lingkar Pena Kota Tegal ya. Kalau FLP itu kalau boleh tahu ada di semua kota atau kota dan kabupaten. Boleh dijelaskan kepada teman-teman biar kami semuanya berinformasi. Forum Lingkar Pena itu secara cabang sudah ada banyak sekali. Kalau di Jawa Tengah ada di Kota Tegal, 15 cabang di Jawa Tengah, yaitu salah beberapanya itu ada di Kota Tegal, Brebes, Pekalongan, Pemalang, Solo atau Surakarta, Karanganyar, Pati, Grobogan, dan Banjarnegara. Jadi itu yang ada di Jawa Tengah. Kalau di provinsi lain ya bisa lebih banyak lagi. Bahkan cabang yang di luar negeri itu sudah ada di Jepang, Mesir, Hong Kong. Itu yang saya tahu yang aktif sekali. Yang saya pernah dengar yang aktif juga ada di Amerika dan Mesir juga, tapi saya kurang tahu sekarang nasibnya seperti apa. Itu Pak. Jadi memang Forum Lingkar Pena ini atas prakarsa dari sastrawati Helvitiana Rosa, Asmanadia, mungkin Bapak sudah pernah mendengar nama beliau ini. Kami ingin merangkul banyak sekali generasi muda untuk mencintai literasi, terutama kegiatan baca, menulis, dan mengapresiasi sastra. Gitu. Kemudian kita juga merangkul mereka untuk memproduksi karya sastra yang tidak hanya memuaskan kesenian atau menjadi lahan eskapisme atau hiburan semata, tapi kita juga ingin membangun masyarakat menggunakan sastra tersebut sehingga sastra itu tidak menciderai masyarakat gitu Pak. Kadang-kadang ada kan Bapak menemukan cerita-cerita fiksi yang memasukkan adegan-adegan yang tidak senonoh segala macam yang memiliki efek yang mungkin negatif pada akhirnya pada masyarakat. FLP secara bersama-sama kami ingin membuat sastra yang lebih sehat gitu untuk masyarakat, sehingga pun juga outcome-nya atau hasilnya juga bisa dirasakan positif untuk masyarakat. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Untuk komunikasi saya juga ingat Mas pernah diberi satu buku oleh Kak Asma dulu tahun 2013 kan tidak salah.
Ya, mak ingin naik gajinya. Jadi pas mana dia. Baik, terima kasih. Ada lagi dari teman yang